Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita juga masih sama. Jangan takut apapun, kita punya Allah. Masya Allah. Ada tayang lagi nih untuk jamaah yang ada di rumah nih. Anak Gaza ini terus-menerus membaca ayat-ayat Al-Quran ketika sedang dioperasi tanpa dibius. Ini dia tayangannya, silahkan. Masya Allah, tabarakallah. Bisa menjadi penguat buat anak itu ya Bib ya. Hebat ya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi aku kalau ngeliat anak-anak tadi kayak, oh, ya Allah luar biasa. Kita saling mendoakan juga. Tapi kalau ngeliat ibu ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kirain mau ngapain, gak taunya mau minjem uang Bib tadi Bib. Itu kirain mau olahraga. Itu boleh tuh gimikan minjem uang yang bagus. Gitu ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Tapi gak sebenarnya. Kan ada yang bilang katanya kita gak boleh berharap sama manusia Bib. Betul. Tapi ibu ini minjem uang sama manusia. Tapi kan namanya juga kita makhluk sosial. Pasti kita juga butuh manusia lain gitu. Siap. Jadi boleh gak sih sebenarnya? Kita jawab. Silakan Habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kita ini manusia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada yang namanya hablum minan nas. Juga kita butuh sesama manusia. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, la mu'in illallah walad dalil illa Rasulullah. Tidak ada tempat kita minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La mu'in illallah. Tidak ada tempat kita minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walad dalil illa Rasulullah. Tidak ada tempat kita minta mencari contoh kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam solat selalu kita baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, hafal semua kalau itu ya. Iya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Yang salahnya kita mendahulukan minta tolong sama manusia. Bukan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal contoh ibu tadi. Nabi saja, Nabi itu rahan. Nabi itu ada pernah berhutang. Berarti Nabi juga ada sesama manusianya itu ada. Makanya seperti ibu tadi ketika dia berhutang. Intinya ketika itu dia minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, luaskan aku punya rezeki. Ya Allah, mudahkan segala urusanku. Ya Allah, kalau memang tidak ada, tunjukkan orang yang bisa membantu aku. Jadi ketika kita berhutang kepada manusia, itu diperbolehkan. Sampai dalam hadis qudsi juga dikatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, la tatlub ghairi wa analaka. Wahai anak Adam, jangan kau minta sesuatu selain daripada aku. Wa analaka, aku ini milik engkau. Begitu rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diteruskan haditsnya, fa in talabtani, lihat tuh, ini jawabnya. Fa in talabtani wajadtani. Dimanapun jika engkau minta kepada aku, wajadtani, engkau akan mendapatkan aku. Wa in futtani futtuka. Kau melalaikan aku akan lalaikan engkau. Lihat. Jika engkau melalaikan aku, kita minta nih kepada manusia tapi tidak mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mendapatkan pinjaman saat itu. Ya, dicuekin kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fatakal khairu kullu. Maka kau akan meluputkan semua kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Jadi kalau seandainya kata tadi ditanyakan, kan kita ini butuh kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak sih minjam duit?
boleh kita minjam duit kepada manusia atau minjam atau minta kepada manusia, tapi intinya kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah tunjukkan tuh siapa orang-orang yang akan membantu kita. Allah berikan wasilahnya tuh siapa orang-orang yang akan memberikan pinjaman kepada kita. Siapa orang-orang yang akan membantu kita, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis lain itu dikatakan man talabani wajadani. Siapa orang yang mencari aku, minta pertolongan aku, wajadani, mereka akan mendapati aku dalam pertolongan mereka. Masya Allah, jadi minta petunjuk dulu, usaha keras dulu, doa terus, nanti baru diarahin sama Allah. Betul. Gitu ya Bib Dan ya. ikhtiar dulu. Ikhtiar Jangan dulu. ikhtiarnya minjem dulu baru ikhtiar. Kebalik ya, jangan ya. Iya. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Sama-sama, Masya Allah, tabarakallah, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Terjawab ya Bu ya, minta dulu ya sama tetangganya. Enggak dong, minta sama Allah dulu, ikhtiar dulu ya Allah. Datang dari mana sih ibu-ibu ini? Bandung ya, Bandung ya. Oke, kalau gitu aku kasih kesempatan untuk nanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tadi suaranya kurang keras, aku mau nanya, datang dari mana ibu-ibu ini? Gitu dong, yang mau nanya boleh angkat tangannya. Nah gitu, jangan malu-malu ibu, senyumnya jangan ditahan-tahan Bu. Itu udah kembang kempis mau senyum Bu, jangan ditahan. Nah gitu, Masya Allah cantik. Aku pilih ibu deh, Masya Allah. Maaf ya. Kalau mau ketawa-ketawa aja ibu. Iya, silakan Bu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli dari Majelis Taklim Bentar, Bu, saya Al-Furqon. gedein dulu volumenya. Shit. Dah. Perkenalkan, nama saya Yuli dari Majelis Taklim Al-Furqon, Ranca Manyar, Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dong untuk Ibu Yuli biar semangat nanya. Izin bertanya pada Ustadz Bani. Ya, Ustadz Bani, boleh. Ustadz, apakah jika kita takut akan kehilangan harta, anak dan pasangan, maka nanti Allah akan menguji dengan kehilangan itu ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Dijawab ya Ustadz, benar kalau kita takut kehilangan harta. Orang yang kita sayang nanti kita diujinya kehilangan itu. Kehilangan itu ya? Hah? Waduh, repot Bener? juga tuh. Hah, bener nggak? Taib, mohon izin guru kami Habib Muhammad, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebetulnya cinta terhadap dunia itu adalah fitrahnya manusia. Cinta kepada harta, cinta kepada pasangan, cinta kepada anak itu adalah fitrah. Dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah katakan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin dan seterusnya. Manusia punya sifat fitrah sayang, cinta. Karena cinta maka takut kehilangan. Jadi kalau ada orang, saya sih nggak takut kehilangan dengan pasangan saya. Justru malah aneh ya. Saya nggak takut kehilangan anak saya, justru aneh. Kita boleh cinta dan sayang, tapi tidak boleh berlebihan. Itu yang nggak boleh tuh. Saking khawatirnya, maka dia menghalalkan segala cara untuk mempertahankan itu. Sampai mengalahkan cintanya kepada Allah. Ibu kenapa nggak sholat? Takut kalau saya sholat nanti suami saya lari. Ah, itu nggak boleh. Jadi jangan sampai ketakutan ini membuat kita menghalalkan berbagai macam cara. Itu yang tidak baik dan tidak bagus. Kenapa? Karena tadi ketergantungan kita, ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah betul Ustaz kalau kita takut kehilangan nanti akan dibikin hilang beneran? Itu jadi pada serba salah, kita bimbang kalau begitu. Ya. Betul, kalau kita cinta kepada sesuatu berlebihan Allah akan uji kita pada sesuatu itu. Tapi ujiannya tidak mesti dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kepada kalian bisa bentuknya sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang sifatnya tidak menyenangkan. Sehingga boleh jadi Allah uji karena kita cinta berlebihan kepada pasangan. Bisa jadi diuji kita dengan pasangan itu. Misalnya perangainya yang menuntut, aduh saya kudu sabar ini Ustadz. Ada aja yang bikin emosi, ada itu karena mungkin kita terlalu berlebihan cinta sama dia. Begitu juga kepada anak, kita diuji supaya sabar nih anak, Masya Allah saya sayang banget sama dia Ustadz. Tapi kenapa dia nyebelin terus Ustadz, tiap hari tanduk saya keluar Ustadz.
Tanduk sampai keluar gimana tuh Bu? Jadi ujiannya bisa bermacam-macam, tidak mesti harus dengan kehilangan. Tapi boleh juga diuji dengan kehilangan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sangat cinta kepada putranya Ismail. Sang bayi yang ditunggu-tunggu sekian puluh tahun, bertahun-tahun berharap datang sang jabang bayi. Begitu lahir, cinta Nabi Ibrahim begitu besar kepada Nabi Ismail alaihissalam. Maka Allah uji. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Tapi pada akhirnya wafadainahu bidzibhin azim. Falamma watalla aslama watalla lil jabin. Ketika Nabi Ibrahim sudah memberikan Ismail alaihissalam mau disembelih, apa kata Allah? Wafadainahu bidzibhin azim. Kami ganti dengan seekor sembelihan berupa kambing yang besar, gemuk dan sehat. Nabi Ismailnya ada, terus tumbuh besar sampai kemudian melahirkan anak cucu, sampai kemudian lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam itu tidak kemudian Allah hilangkan Nabi Ismailnya. Jadi tetaplah selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tumpuan dan harapan. Boleh kita takut kehilangan sesuatu, tapi jangan sampai berlebihan. Yang paling kita takutkan kehilangan Allah dalam hati kita. Karena kalau Allah sudah hilang dalam diri kita, kita rugi dunia akhirat. Dunia akan hilang, akhirat akan hilang. Maka jangan pernah takut kepada apapun, takutlah kepada Allah. Itu yang kata Fatullah Gulen itu disebut dengan khasyah. Rasa takut pada puncak level tertinggi, takut kehilangan Allah. Gak apa-apa saya gak punya dunia, gak apa-apa saya gak punya harta, gak apa-apa saya gak punya pasangan, gak apa-apa saya gak punya anak. Yang penting saya tetap punya Allah. Masya Allah. Nanti malah dikasih sama Allah ya. Nanti Allah akan penuhi semua itu. Insya Allah akan dimudahkan dan kita akan mendapatkannya, dunia akhirat mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman insya Allah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Terjawab Ibu? Terjawab ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu nih, di antara yang lain belum ada yang senyum, Ibu udah senyum sendiri. Kalau gitu Ibu bertanya, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna dari Majelis Taklim Al-Furqon, Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dong untuk Ibu Lisna. Mau izin bertanya ke Ustadz Sam. Ustadz Syam. Siap Teteh. Oke. Ustadz, apakah dosa kalau kita takut miskin? Karena kita tuh takut anak kita tuh nggak makan, nggak sekolah. Kan katanya dalam agama Islam tuh nggak boleh ninggalin anak dalam keadaan lemah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu habis nanya harus colek-colek teman. Aku berhasil bertanya. Aku berhasil gitu. Gak ada yang nyangkut gitu Iya, ya. gak ada epetan katanya. Gak ada yang lupa. Gak ada yang gitu. lupa. Masya Allah. Langsung dijawab deh Ustadz Syam. Baik, sampai guru kami Muhammad, Aswani Ustadz Bani, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman pada hari akhir, maka mestinya kita juga khawatir meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah dalam hal apa? Lemah dalam hal akidah, lemah dalam hal keimanan, lemah dalam hal ibadahnya, lemah dalam hal kepatuhannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita memikirkan lemah dunianya. Kadangkala orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mereka lebih khawatir meninggalkan anak-anaknya lemah dalam keadaan dunia dibandingkan lemah dalam keadaan akhirat. Betapa banyak orang tua yang khawatir anaknya nggak bisa makan hari ini, nggak bisa di sekolah yang bagus,
bagus, nggak bisa di sekolah yang internasional, nggak bisa di sekolah yang elit, tapi mereka tidak memikirkan, tidak khawatir anaknya tidak bisa baca Al-Fatihah, mereka tidak khawatir anaknya nggak ngerti berwudu, mereka nggak khawatir anaknya nggak ngerti tentang sholat, mereka lebih khawatir lemah anak tersebut akan hal di duniawi dibandingkan akan hal ukhrawi. Maka Nabi SAW dalam hadis qudsi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, lanjutan apa yang disampaikan guru-guru kita. Sungguh aku menciptakan kalian lil ibadah, untuk beribadah sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan daripada jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita khawatir anak-anak kita ini kita tinggalkan dalam keadaan lemah, maka yang pertama adalah yang kita tanamkan urusan dunia mereka harus diarahkan pada urusan ibadah. Kenapa engkau harus sekolah nak? Karena supaya engkau ngerti caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita meninggalkan harta kepada anak-anak kita misalnya, maka supaya mereka tidak lemah dalam hal ibadahnya juga. Karena ada beberapa ibadah yang membutuhkan harta. Pernah disampaikan guru-guru kita, diajarkan bahwasanya ibadah Islam itu, ibadah dalam Islam ada beberapa yang memang membutuhkan daripada harta ini. Seperti ibadah haji, butuh uang gak bu ibadah haji? Butuh. Mau ibadah kurban harus ada uangnya juga. Mau berzakat mesti ada uangnya juga. Kalau tidak ada harta maka kurang sempurna rasanya atau kurang lengkap rasanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau punya duniawi, duniawinya dijadikan kendaraan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlepas dalam hal motif ibadah dalam 4 hal ini. Yang pertama motifnya karena patuh kepada Allah. Yang kedua karena tanggung jawabnya. Yang ketiga karena ingin balasan dari Allah. Tapi yang keempat yang paling tinggi, ibadahlah karena ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ustadz tapi jangan kemana-mana, abis ini aku mau nanya sama Ustadz. Ibu Lisna terjawab ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Jadi tetap semangat untuk diri kita, semangatin juga anak-anak kita untuk beribadah. Insya Allah Allah kasih rezeki yang berlebih buat kita semua. Amin ya Robbal. Masya Alamin. Allah. Cara gimana biar dapat rezeki lebih lagi ya? Biar dapat rezeki, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang engkau keluarkan maka dia Allah yang maha menggantikan. Ada cara dan sarana untuk mengeluarkan harta nih. Gimana? Di pagi hari yang mulia ini CT Arsa Foundation, Masya subhanallah, Allah. terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut serta berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan juga sedekah terbaiknya. Dengan cara yang sangat mudah, dengan scan kris CT Arsa Foundation yang ada di bawah ini. Masya Allah. Tuh. Di depan Ustadz Ban ini. Iya Nah, nih. silahkan pakai HP-nya, di Ya. scan ini sudah bisa langsung berdonasi. Masya Allah, langsung ya sekarang ya sambil nonton Islam itu indah. Dan jangan kemana-mana. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah.